warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Jamaah Masjid UI yang dirahmati Allah, marilah kita mengucap syukur dan berbagai puji kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua rahmat dan segala karunia, atas limpahan anugerah dan nikmatnya yang berlimpah. Marilah kita mengucap salawat dan salam kepada, semoga Allah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan salawat dan salam itu kita memperoleh syafaat untuk dapat berkumpul dengan baginda Rasul, keluarga, para sahabat dan para pengikutnya di alam kemudian. Marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan khutbah kali ini, khotib akan membawakan judul Rahmatan lil Alamin, dalam alam real, alam digital, dan alam virtual. Allah adalah pencipta langit dan bumi serta seisinya. Allah juga menciptakan manusia.
manusia diberikan akal yang mampu membuat berbagai hal. Dalam lintasan peradaban, akal manusia ada yang digunakan pada tempatnya dan ada juga yang disalahgunakan. Itu salah satu sebab mengapa nabi-nabi ditugaskan, yakni membawa kabar gembira bagi yang berada di jalannya dan peringatan bagi yang menyimpang dari jalannya. Nabi terakhir adalah Nabi Muhammad SAW, baginda Rasul yang diutus sebagai rahmat bagi semesta alam. Dalam surat Al-Anbiya, surat ke-21, ayat 107, Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Artinya, kami tidak mengutus engkau Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Rahmat artinya anugerah atau kasih sayang. Li artinya untuk, alamin merupakan bentuk plural dari kata alam, artinya seluruh alam. Jamaah Masjid UI yang dirahmati Allah, seiring dengan perkembangan zaman, manusia bukan hanya berinteraksi di kehidupan real, tetapi juga digital, bahkan kini virtual. Interaksi kehidupan real ditandai dengan tatap muka secara nyata dan secara langsung manusia dengan manusia. Pada kehidupan nyata ini, serupa dengan yang dihadapi manusia zaman Nabi Muhammad. Kini di era internet, kita terbiasa dengan istilah online. Beberapa istilah pun mengalami penyesuaian. Seorang arkeolog misalnya, sejak lama menyebut situs sebagai sebidang lahan di daratan maupun di dasar lautan yang mengandung peninggalan purbakala. Kini situs bagi banyak orang adalah lokasi online yang mengandung banyak hal. Melalui internet, kita terbiasa dengan kehidupan digital, saling interaksi melalui gadget dan smartphone. Tampilan teks, foto, dan video kita sering bergaul dengan teks, foto, dan video orang lain. Dengan adanya pandemi, karena dibatasi interaksi fisik dan sosial di dunia nyata, seakan-akan hampir semua penduduk Indonesia, bahkan dunia, terpaksa masuk ke dunia digital. Persoalan pun muncul karena hampir setiap orang memegang smartphone. Banyak ujaran kebencian berseliweran, gambar dan video tak pantas pun banyak pentas. Terkadang tampilan digital bahkan berbeda dengan realitas yang sesungguhnya. Inilah yang digadang-gadang para filsuf sebagai realitas dan hiperrealitas. Ada realitas lain membentuk simulasi bahkan fantasi. Jamaah Masjid UI yang dirahmati Allah, dalam ranah pendidikan, awalnya handphone sering dilarang diaktifkan saat belajar di sekolah. Tapi kini selama pandemi, seperti diwajibkan melihat layarnya selama berjam-jam. Berselancar di dunia maya untuk belajar, tetapi tentu saja terkadang sulit dilarang berselancar ke sana kemari. Dampak negatif mulai terjadi, meski belum ada angka riset yang pasti. Pendidik kini berupaya menghadirkan pendidikan karakter melalui platform digital. Kesantunan digital atau kesalehan digital digaungkan sebagai antisipasi meluasnya dampak yang merugikan. Jamaah yang dirahmati Allah, belum usai gagap dan gugup dengan dunia digital, kita kini akan terkena ombak dan masuk gelombang dunia virtual. Awalnya manusia berinteraksi dalam universe, maka kini kita berinteraksi dalam metaverse. Dengan menggunakan headset atau semacam kacamata khusus, manusia akan saling berinteraksi via internet dalam bentuk sosok virtual atau avatar. Tak lama lagi alat ini akan semakin murah dan mudah dibeli. Seperti halnya kini hampir tiap orang memegang handphone. Dalam waktu dekat, ada banyak orang terbiasa dengan augmented reality dan virtual reality. Jemaah yang dirahmati Allah, kita yang belum mengetahui digital dan virtual mesti cermat dalam setiap jengkal. Sejauh ini yang merajalela adalah game multiplayer online dengan pemain dari lintas negara. Dilengkapi sistem cryptocurrency, maka terjadi transaksi ekonomi. Yang pasti sudah ada jual beli properti virtual di metaverse. Bahkan sudah ada negara yang mendirikan kedutaan di metaverse. Di dunia virtual, manusia juga bisa menampilkan avatar yang berbeda karakternya dengan manusia aslinya. Bukan tidak mungkin para otoritas dunia metaverse akan menetapkan karakter yang harus dipenuhi oleh orang-orang yang ingin bergabung dalam metaverse.
Seperti halnya ketika seseorang ingin terlibat dalam game online yang mencari pemenang, dia akan mengalahkan lawan-lawannya dengan kekerasan karena memang itu aturan permainannya. Jemaah muslim yang dirahmati Allah, pada dasarnya dampak teknologi sejak zaman prasejarah sampai kini tidak berubah. Alat batu yang digenggam dapat digunakan untuk memotong makanan, namun jika gegabah akan melukai tangan. Miliaran orang diprediksi akan memasuki metaverse dalam 10 tahun ke depan, termasuk mungkin kita dan juga keluarga kita. Apakah itu alam universe maupun metaverse atau apapun istilah lainnya yang berkembang nanti, jika dilakukan manusia, maka manusia itulah yang bertanggung jawab. Manusia itulah yang nyata-nyata pada akhirnya harus mempertanggungjawabkan kiprahnya di hadapan Allah. Di alam ini kita punya tugas nyata. Dalam surat Al-An'am, surat ke-6, ayat 162, Allah berfirman, Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Jamaah yang dirahmati Allah, penjelajahan dunia pada sekitar abad ke-14 ke-15 Masehi awalnya dipenuhi keingintahuan terhadap belahan dunia yang belum dikenal. Namun pada abad ke-16 Masehi berujung pada penjajahan akibat ingin menguasai perdagangan. Letusan senapan dan dentuman meriam pun memenuhi berbagai benua. Butuh sekitar 3 abad untuk lepas dari injakan sesama manusia. Metaverse dikenal beberapa tahun lalu, namun belum sebulan lalu menjadi patut dicermati karena raksasa teknologi informasi komunikasi kini ikut dalam penjelajahan dunia virtual. Metaverse dapat untuk bermain, bersosialisasi, belanja, dan bekerja. Namun penguasa di dunia virtual tentunya akan menetapkan aturan tersendiri. Sementara itu beberapa crazy rich dunia sedang berlomba menjelajahi antariksa, mencari lokasi untuk menjadi koloni baru. Tentu saja orang-orang yang keluar angkasa dengan alat transportasi luar angkasa milik para orang kaya itu mesti memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, jika kita belum bisa mendekati bulan, maka kita terus dibulan-bulani. Kita tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di bulan. Oleh karena itu, marilah kita menjadi insan yang mengembangkan ilmu pengetahuan, menguasai sains dan teknologi. Al-Quran sebagai panduan kehidupan kita syarat dengan ajakan untuk terus belajar dan mengembangkan diri. Al-Quran menyebut Nabi Muhammad sebagai rahmatan lil alamin. Kita sebagai pengikut Nabi Muhammad hendaknya juga turut menyebarkan rahmatan lil alamin. Marilah kita menyebarkan nilai kebaikan, kedamaian, dan ketentraman. Marilah kita berperan aktif dimanapun dengan menyebarkan manfaat, saling menjaga harkat dan martabat, serta selalu ingat akan akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Semoga apa yang disampaikan menjadi pemicu dan pemacu kita semua untuk terus menyebar kebaikan dan kedamaian kapanpun dan dimanapun. Jika ada kesalahan dan kekurangan khotib, mohon maaf pada jamaah dan mohon ampun pada Allah.
Marilah kita berdoa dan bermohon kepada Allah. Ya Allah yang Maha Mengetahui, berikanlah pengetahuan kepada kami untuk dapat memilih dan memilah. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, berikanlah kasih sayang kepada bangsa dan negara ini dan juga kepada keluarga kami. Ya Allah yang Maha Pemberi kesejahteraan dan keselamatan, berilah kami kesejahteraan dan keselamatan lahir dan batin, dunia dan akhirat. Ya Allah yang Maha Membentuk rupa, jauhkanlah kami dari keburukan, kenistaan dan kehinaan. Ya Allah yang Maha Menenteramkan, berilah kami kedamaian dan ketenangan di berbagai alam yang kami masuki. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya pada Engkau kami menyembah dan hanya pada Engkau kami memohon pertolongan. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Wa aqimis shalah.